Kamera, audio, roll, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali di Kulkas Kuliah Ringkas. Ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Nggak perlu bayar UKT. Betul. Atau kontrak SKS. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkualitas. Tapi Kulkas Ngademin topik-topik panas karena dibahas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu. Dengan bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Gimana kabarnya Ki? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Ngomong apa kita sekarang Ki? Kita berbicara tentang yang saya alami Pak. Atau banyak pengalamannya. anak muda sekarang yang telah menikah. Ya. Karena ketika Istri bersalin. istri bersalin gitu ya. Ketika persalinan, kadang-kadang kita dengan perasaan bingung atau gimana Pak, ketika apa yang harus dilakukan tuh ketika istri bersalin itu. Karena melihatnya pun aduh tidak tega Pak ya. Betul. Siapapun ketika melihat istrinya dalam proses persalinan ada campur aduk perasaan. Endingnya bingung, apa yang harus dilakukan? Ngebantuin dan nggak bisa. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, itu Pak, apa yang harus dilakukan? Kita diskusikan itu sekarang itu. Siap Pak. Oke. Apa Pak? Apa yang harus dilakukan ketika kondisi kita sedang menemani istri persalinan? Paling tidak kita harus menempuh cara-cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Diperintahkan juga oleh Allah. Kan kata Allah dalam posisi bingung, wasta'inu bis sobri wassalah. Minta tolongnya pada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu artinya doa. Jadi pada saat istri sedang bersalin, kita harus berdoa. Kenapa? Sebab doa itu salah satu dimensi yang rasional pada saat kita berhadapan dengan kebingungan. Sebab gini Ki, saya membaca nih banyak mitos ternyata anak-anak milenial tapi perilakunya lebih dari kolonial. Jadi pada saat istrinya sedang melahirkan bukan menempuh cara yang ilmiah, tetapi menempuh mitos. Mitos difilsafatkan sudah ditinggalkan dari mitos ke logos, apalagi sekarang sudah modern dan postmodern, tapi masih menggunakan mitos. Konon pada saat istrinya sedang persalinan, dia itu membasuh kelaminnya, kemudian airnya diminum oleh istri. Ini kayak ini fakta lu banyak nih pada saat saya baca di berselancar di dunia maya, banyak yang pakai mitos itu. Nah kita itu orang yang beriman pada saat kita bersalin kita harus berdoa. Berdoa Pak. Nah berdoa pasti ya Pak ya. Pasti, ketika dalam persalinan dan saya pun waktu itu berdoa dengan ini Pak, dengan sebisanya lah, sebisanya. Sokan doa kita. Allahumma lakasum tuh. Doa gitu Pak, ngedoa. Nah, doa yang dianjurkan gitu Pak oleh Rasul gitu. Ketika menemani istri bersalin itu. Bagus pertanyaannya. Saya punya buku, punya kitab dulu di Pondok Ngaji Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi, ini bukunya nih. Ini kawan-kawan bisa nyari buku ini di sini tuh. Dihimpun berbagai macam doa dan berbagai macam aktivitas. Di antaranya pada saat bersalin, saya menemukan riwayat di buku ini bahwa ketika Siti Fatimah mau melahirkan, Fatimah itu kan putri yang begitu dicintai oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah memerintah satu Ummu Salamah, yang kedua Zainab binti Jahsin untuk mendampingi Fatimah pada saat mau prosesi persalinan. Dan Rasul titip pesan pada Ummu Salamah dan Zainab, tolong bacakan pertama surah Al-Baqarah ayat 225, 2 baca surah Al-A'raf ayat 54, dan 3 baca Al-Falaq dan An-Nas. Jadi yang diperintahkan Rasul untuk dibaca pada saat istri sedang persalinan itu 3 surat, yakni Al-Baqarah 225, Al-A'raf 54, dan Al-Mu'awwidatain, yakni Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu. Nah, Pak, kan tadi ada kamu baca itu enggak kemarin? Baca Pak. Binas sama pokoknya itulah. Pak, dengan ayat yang surat Al-Baqarah ya, yang 225 itu kan itu ayat kursi nih. Ya, disebut ayat kursi. Nah, itu gimana Pak? Oke.
Al-Baqarah ayat 225 dalam telaah para mufassir, kan setiap surat itu dalam Al-Quran punya keunggulan dan keutamaan. Yes. Jadi penghulunya surat dalam Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Sementara penghulunya ayat dalam Al-Quran kata para mufassir adalah surah Al-Baqarah ayat 255 yang lazim populer disebut dengan ayat kursi. Pertanyaannya tadi kenapa disebut ayat kursi? Yes. Sebab di Al-Baqarah 255 itu ada kata kursi. 225 atau 255. Oh, 55 ya. 255. Nih kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ada kursi. Nah, kalau dikaji dalam pendekatan tafsir luar biasa ayat ini, kita tidak cukup waktu kan kulkas kita ya, ringkas. Ya. Nah, disebut ayat kursi karena di ayat Al-Baqarah 250 ada kata kursi yuhu. Kata para mufassir, kursi itu diartikan sebagai sebuah ruangan yang sangat besar dan luas di mana kapasitasnya mampu melebihi luasnya langit dan bumi, arti al-kursi itu. Yang kedua, Al-Kursi itu diartikan sebagai kekuasaan serta kerajaan yang dimiliki Allah yang meliputi segala sesuatu. Nggak ada yang melebihi kekuasaan Allah. 3, kursi itu diartikan sebagai ilmu yang merupakan salah satu sifat Allah Ta'ala. Hingga dengan ilmu tersebut Allah mengatur seluruh ciptaannya. Dan kursi juga diartikan sebagai keagungan dan kebesaran Allah. Jadi disebut ayat kursi karena di dalamnya mencerminkan luasnya ilmu, keagungan, dan kekuasaan Allah. Maka ayat kursi itu disebut sekali lagi sebagai penghulunya seluruh ayat dalam Quran adalah ayat kursi. Sebagaimana penghulunya seluruh surah dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Sementara jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Gitu Ki, disebut Al-Kursi itu. Keren ya ayat kursi itu. Jadi gini, pada saat istrimu melakukan proses persalinan, kita membaca ayat kursi, memohon dengan ilmu, memohon dengan kekuasaan, memohon dengan keagungan Allah supaya mempermudah prosesi persalinan istri. Nah, itu teman-teman. Ini hadisnya sahih loh. Sahih apa ya? Sahih kalau ini baca nah, ayat itu kursi. teman-teman nih. Kita ayat kursi kan sok dipakai tahlil unggul gitu. Ya, buat teman-teman nih di rumah yang maksudnya yang baru pertama mengalami persalinan ya Pak ya. Nah, baca apalin tuh ayat kursi. Ayat kursi apalin. Apa tadi kan saya baca. Saya sering tahlilan soalnya. Katanya MU. Sekarang mau semua bersatu. Wah. Satu. Bandung bersatu. Jangan. Pak, keutamaan ayat kursi ini Pak bagi persalinan ini Pak. Banyak sekali keutamaan hadis-hadis yang bicara keutamaan ayat kursi. 1, siapa saja yang membaca ayat kursi itu bisa mendatangkan penjagaan dari Allah untuk tidak didekati oleh setan. Jadi kalau kita baca ayat kursi, setan itu tidak mau mendekat. Kan setan itu kata Nabi tempat bercokolnya di hati Ibnu Adam. Kalau kita lupa maka waswasa, setan akan memberikan kewaswasan. Tapi kalau kita ingat kepada Allah terlebih dengan membaca ayat kursi, dia itu lari terkentut-kentut jauh dari kita itu. Nah kata Rasulullah gini di hadis riwayat Tabrani nomor 7532, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli sholatin maktubatin, setiap selesai sholat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal mauta, dia itu tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Jadi ketika dia wafat maka wafatnya itu akan menghantarkan dia masuk surga. Jadi orang yang setiap habis sholat fardu terutama baca ayat kursi, maka janji Rasulullah dalam hadis ini dia akan menjadi ahli surga. Itu. Yang berikutnya menurut Syekh bin Baz ini salah seorang mufti di Saudi Arabia yang sekarang selalu menjadi rujukan dari ulama-ulama yang lain, bahwa di antara kelebihan dari ayat kursi itu ia akan menjaganya dari setiap kejahatan. Kemudian bisa pula kejahatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh makhluk-makhluk yang lain, oleh jin, kejahatan dari jin, kejahatan dari manusia. Gitu. Maka ketika kita baca ayat kursi Allah akan membentengi.
Gitu. Itu keutamaan ayat kursi apa ya? Keutamaannya. Intinya sih luar biasa. Ya guys. Pak, nih setelah membaca ayat kursi kita dianjurkan juga untuk membaca surat Al-A'raf. Surah Al-A'raf Ayat 54. Ayat 54. Nah, itu Pak bisa dijelaskan, Pak? Nah, surah Al-A'raf ayat 54 ini inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ayat ini lagi-lagi membicarakan tentang bagaimana proses penciptaan alam semesta yang dilakukan oleh Allah yang begitu sempurna. Nah, maka ketika seorang istri sedang dalam persalinan, kita memohon pada kehebatan Allah yang menciptakan alam semesta begitu teratur gitu, menciptakan alam semesta begitu komplit supaya istri kita mendapatkan kemudahan. Itu. Nabi kan menyuruh Ummu Salamah sama Zainab binti Jahsin untuk baca surah Al-A'raf. Jadi nanti bisa dikaji lah dalam pendekatan tafsir bagaimana agungnya surah Al-A'raf. Jadi ayat ini membicarakan tentang kemahagungan Allah dalam menciptakan bumi dengan segala isinya dan kemahebatan Allah dalam menciptakan makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi ada spiritnya Allah begitu sempurna menciptakan makrokosmos, dunia besar. Dan selain makrokosmos kan dunia kecil, manusia disebut mikrokosmos. Jika Allah memiliki keagungan dalam menciptakan makrokosmos, maka kita minta supaya istri kita yang merupakan mikrokosmos dan akan melahirkan mikrokosmos yang lain juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para ulama. Jadi kedua, dalam surah Al-A'raf dengan memohon dengan kemahagungan Allah diberi kemudahan pada saat proses persalinan itu. Keren ya. Itu. Mantap, Ren. Ren ini bentar lagi, Pak. Nah, gini, kalau ayat kursi rata-rata sudah pada hafal. Ya. Tapi Al-A'raf yang ke ayat keberapa ke 54 ini rata-rata jarang belum yang hafal. Harus dihafal ya nanti Bren. Sebentar lagi. Oke, lanjut gimana lagi berikutnya? Berikutnya Pak setelah ayat kursi Al-A'raf ayat 54 dan selanjutnya itu kita membaca surat Al-Falaq ya Pak. Baca surat Al-Falaq. Nah, itu sebanyak 1 kali. Ya. Nah, ini gimana Pak penjelasannya Pak? Oke, Al-Falaq itu sama An-Nas ya sekalian nih. Al-Falaq dan sama An-Nas itu kan disebut Al-Mu'awwidatain. Jadi dua surat yang diawali dengan a'udzu. Gitu, meminta perlindungan kepada Allah. Pertama Al-Falaq. Surah ini memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan yang bisa memberatkan prosesi persalinan istri. Iya. Yang kedua, kejahatan itu adalah sesuatu yang dibuat oleh makhluknya, kejahatan yang dibuat oleh waktu, malam, kejahatan yang dibuat oleh tukang sihir, dan kejahatan orang-orang yang dengki. Itu kejahatan semua itu bisa membuat proses persalinan menjadi berat. Maka baca Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Bisa jadi ada makhluk yang berbuat jahat, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian wa min syarrin nafasati bil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhul, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Jadi memohon bisi ayat orang yang berbuat jahat hingga memberatkan prosesi persalinan, baca Al-Falaq. Berikutnya adalah baca An-Nas. Nah, tujuannya gimana, Pak? An-Nas ini sama memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan yang dilakukan ini mah oleh jin dan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan yang melihara manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, Tuhan manusia atau sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Nah, saya kira populer lah ya ini ayat kursi hafal, Al-A'raf juga mudah-mudahan hafal, Al-Falaq dan An-Nas juga mudah-mudahan hafal. Oke. Iya, Pak. Kadang-kadang di era modern ini begitu, baik lagi kadang-kadang mereka suka ada yang jahil atau apa ya Pak? Bisa jadi, sangat bisa Di jadi. era modern sekarang tetap masih ada yang gitu-gitu. Makanya dengan surat An-Nas, surat Al-Falaq dan surat yang lainnya gitu bisa menangkal lah ibaratnya. Bisa Bahkan melindungi Pak ya. Saya dulu pernah ngobrol dengan salah seorang paranormal, dia anggota Ikatan Paranormal Indonesia. Dia serius. Dia bilang gini, sejauh kita suka sholat witir dan di witir itu kita baca kulhu, Al-Falaq dan An-Nas, dia tidak akan tembus oleh santet dan apapun. Itu saja. Berikutnya Pak, ini Pak, ada doa lain nggak Pak selain ayat kursi, Al-A'raf ayat 54, Al-Falaq sama di Al-Azkar ada doa lain yang bisa dibaca.
La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Bisa dilihatlah nanti dalam kitab Al-Adhkar. Ini kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah. Jadi intinya dari mulai ayat kursi Al-A'raf 54 kemudian Al-Falaq dan An-Nas itu semuanya kita mengagungkan Allah. Pada saat mengagungkan Allah mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam banyak aspek. Gitu. Oke. Pak, misalnya nih kalau buat istri nih, untuk istri sendiri doa apa sih yang harus dia ini, Pak? Oke, suaminya juga berdoa, iya, istrinya juga pun berdoa. gitu, Istri harus berdoa. Diajarkan oleh para ulama itu baca Quran surah Al-Furqan ayat 74 kalau istri. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ayat Quran. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami dari istri kami wa dzurriyyatina keturunan kami qurrata a'yun, yang jadi qurrata a'yun, penyejuk mata dan hati, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imamnya orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Nah, ini saya pernah diwaris doa oleh kiai saya dan diwariskan oleh bapak saya, tapi sumbernya dari mana? Tapi doanya bagus. Bunyi doanya gini, bisa dibaca oleh istri. Hana waladat Maryama wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Doa itu Hana melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Ukhruj ayyuhal maulud, keluarlah wahai kau jabang bayi dengan sebab kekuasaan Allah yang disembah. Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Nah, itu doa yang harus dibaca oleh istri. Nah, setelah nanti lahir ya, setelah nanti lahir, pertama diadani telinga kanan, diikomahi telinga kiri. Tapi proses mengadan dan mengikomah ini ada debatable. Kalau mazhab Syafi'i menyatakan disunahkan karena ada 3 hadis yang mendukung itu. Satu, hadisnya aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adan di telinga Hasan ketika Fatimah melahirkan, langsung diadanan gitu. Kemudian Rasul juga baca masih hadis yang lain itu yang kedua yang adan itu maulidalahu mauludun fa'addana fi udunihil yumna. Jadi barang siapa yang melahirkan lalu diadanan telinga kanan, dikomahi di telinga kiri, lam tadurruhu ummus sibyan, maka ummus sibyan tidak akan mengganggu bayi. Jadi konon bagi perempuan yang sedang hamil itu dikuntit oleh jin kafir yang diutus oleh iblis namanya ummus sibyan. Tujuannya untuk apa? Untuk memberi kewaswasan dalam hati yang hamil itu waswas. Gitu. Kan orang yang hamil selalu was-was, amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi dan kayak gitu. Itu dia dikuntit oleh jin kafir yang namanya ummus sibyan. Maka ketika lahir anak segera adani telinga kanan dan komati telinga kiri supaya ummus sibyan lari tidak mengganggu anak itu. Nah, tapi menurut sebagian kelompok gitu hadis itu tidak sahih. Maka ada yang tidak diadani gitu. Tidak apa-apa tidak diadani juga. Nah, kalau tidak diadani apa? Baca Quran surah Ali Imran ayat 36. Ini u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku mohon perlindungan untuk anak saya, keturunan saya dari setan yang terkutuk. Ganti dari adan itu dengan baca itu. Setelah adan kemudian dibacakan iqomah di telinga kiri, kemudian setelah itu dicium bayi itu. Pada saat mencium bayi, lalu ada doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma habibhu wa habib man yuhibbuhu. Ya Allah, cintailah dia dan cintailah pula orang-orang yang mencintainya. Jadi pada saat gendong anak baca doanya itu, Allahumma habibhu wa habib man yuhibbuhu gitu. Jadi itu ya. Oke. Doa-doa di masa persalinan. Nah, buat teman-teman nih yang bentar lagi melakukan persalinan atau bentar lagi menjelang persalinan, mudah-mudahan jadi referensi. Mohon maaf kita agak terburu-buru karena kita kulkas kan, kuliah ringkas. Jangan terlalu. Kita harus ringkas. Tapi dipahami Pak ya. Oke. Sampai di sini kita harus pamit di episode berikutnya. Di episode berikutnya lebih menarik Pak ya. Bang menarik. Tapi gini, apapun dari pertanyaan itu jangan dianggap pertanyaan kamu dijawab oleh saya, jangan dianggap yang paling benar. Ya, betul. Karena masih banyak referensi yang lain, silahkan bisa dikaji lagi. Oke, jangan lupa simak terus kita di Kulkas Kuliah Ringkas, salah satu kuliah yang nggak bikin boring. Ya Pak, nggak perlu bayar UKT, bahkan ngontrak SKS. Oke, tapi meskipun ringkas, insya Allah berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tetapi pakai wahyu.
tapi ilmu. Juga dibimbing dengan ilmu. Oke, kulkas ngadem yuk.